Hai semua, bertemu lagi bersama saya Dr. Sarifah dari Klinik Pasadena. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nyeri haid atau dysmenorrhea. Nyeri haid atau dysmenorrhea adalah nyeri atau kram di perut bagian bawah yang muncul sebelum atau saat menstruasi. Dysmenorrhea dapat ringan, tapi bisa juga parah sehingga mengganggu aktivitas fisik sehari-hari. Dysmenorrhea terbagi menjadi dua jenis, ada dysmenorrhea primer dan sekunder. Dysmenorrhea primer merupakan kram yang muncul sebelum atau selama menstruasi, kemudian hilang seiring dengan periode menstruasi berakhir. Sementara dysmenorrhea sekunder adalah dysmenorrhea yang diakibatkan oleh gangguan pada organ reproduksi. Penderita dysmenorrhea sekunder akan merasakan kram lebih lama daripada dysmenorrhea primer. Kram pada dysmenorrhea sekunder terasa lebih parah seiring berjalannya menstruasi. Pada beberapa kasus, kram tetap dirasakan meski menstruasi telah berakhir. Dysmenorrhea primer disebabkan oleh aktivitas hormon prostaglandin yang secara normal berfungsi membuat otot atau pembuluh darah rahim berkontraksi. Kadar hormon prostaglandin yang akan sangat tinggi ini di hari pertama menstruasi, kemudian akan menurun seiring dengan periode haid berlangsung. Oleh karena itu, nyeri terasa paling hebat pada saat hari pertama menstruasi, kemudian menghilang saat menstruasi selesai. Ada sejumlah faktor yang membuat wanita mengalami kram saat haid yang pertama, berusia di bawah 30 tahun, memiliki riwayat ibu dan saudara perempuan yang juga mengalami nyeri haid, mengalami menstruasi tidak lancar, sudah mengalami pubertas sebelum usia 11 tahun, mengalami perdarahan yang berlebihan saat menstruasi, dan merokok. Sedangkan dysmenorrhea sekunder bisa disebabkan oleh penyakit pada organ reproduksi seperti adanya endometriosis, yaitu kondisi ketika jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh di luar rahim, misalnya di saluran telur atau tuba falopi atau di indung telur ovarium. Kemudian ada adenomiosis, yaitu ketika jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh ke dalam otot dinding rahim. Kemudian ada miom atau tumor jinak pada dinding rahim. Kemudian radang panggul akibat infeksi pada organ reproduksi wanita yang sudah menyebar ke dalam rongga panggul. Penyempitan leher rahim yang menyebabkan darah menstruasi tidak bisa mengalir keluar rahim. Gejala utama dari dysmenorrhea adalah nyeri atau kram perut yang bisa terasa di punggung, bagian bawah ataupun paha. Karakteristik kram yang dirasakan dapat berbeda pada setiap orang. Pada beberapa kasus, kram akan terasa sangat sakit. Kram dapat muncul sebelum atau saat menstruasi dimulai, umumnya selama 1-3 hari. Pada dysmenorrhea sekunder, kram ini akan dapat berlangsung lebih lama meskipun menstruasi sudah selesai. Selain kram, dysmenorrhea juga menimbulkan gejala berikut. Yang pertama adalah mual, kemudian adalah muntah, pusing, nyeri kepala. Kapan harus ke dokter? Segera periksakan ke dokter jika mengalami dysmenorrhea yang berat di setiap periode menstruasi. Kemudian konsultasikan juga ke dokter apabila kram yang Anda rasakan sampai mengganggu aktivitas fisik kita sehari-hari. Dokter akan melakukan tanya jawab seputar siklus menstruasi dan gejala yang dirasakan. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik pada organ-organ reproduksi. Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan spekulum. Tujuannya adalah untuk mengetahui tanda-tanda kelainan pada bagian dalam tubuh. Jika dicurigai terdapat kelainan, dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang. Yang pertama adalah dengan pemindaian. Dokter akan melakukan pemeriksaan USG panggul untuk melihat kondisi rahim, mulut rahim, saluran telur, dan indung telur. Jika dibutuhkan, dokter akan melakukan CT scan atau MRI panggul guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Kemudian yang kedua adalah
histeroskopi. Histeroskopi adalah memeriksa kondisi rahim dengan memasukkan alat khusus berupa selang kecil. Kemudian adalah laparoskopi, dokter akan membuat sayatan kecil di perut dan kemudian memasukkan selang kecil berkamera untuk melihat organ-organ yang lebih dalam. Kram akibat dismenore dapat ditangani sendiri di rumah tanpa bantuan dokter. Upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah yang pertama, memijat atau mengompres hangat area perut yang sakit. Yang kedua adalah berolahraga ringan seperti berjalan santai, yoga, ataupun bersepeda. Selanjutnya, melakukan relaksasi misalnya dengan yoga atau pilates, mandi air hangat. Kemudian mengkonsumsi suplemen yang mengandung vitamin E, vitamin B6, omega 3, dan magnesium. Bila kram tidak mereda, pasien dapat mengkonsumsi obat pereda nyeri yang dijual bebas, misalnya seperti ibuprofen ataupun paracetamol. Pada pasien yang merokok, dokter akan menyarankan pasien untuk berhenti merokok. Jika kram terasa sangat nyeri, segera konsultasikan ke dokter. Dokter akan mencari tahu penyebabnya dan menentukan metode pengobatan yang sesuai. Beberapa cara yang dilakukan dokter untuk meredakan kram adalah: yang pertama, pemberian obat-obatan. Dokter dapat meresepkan obat antiinflamasi non-steroid untuk meredakan kram. Selain itu, dokter juga bisa meresepkan pil KB guna mengurangi ketebalan lapisan dinding rahim sehingga otot rahim tidak perlu berkontraksi secara berlebihan. Selanjutnya, operasi. Tindakan operasi dilakukan jika kram disebabkan oleh endometriosis atau miom. Operasi pengangkatan rahim, histerektomi, dapat menjadi pilihan jika metode pengobatan lain tidak berhasil dan jika pasien sudah tidak berencana untuk hamil. Kemudian, TENS, transcutaneous electrical nerve stimulation. Dokter dapat melakukan terapi TENS. TENS dilakukan dengan mengalirkan aliran arus listrik ringan ke saraf di area panggul yang tujuannya adalah menghilangkan rasa sakit. Jadi apabila kita ataupun anak-anak kita mengalami nyeri menstruasi, sebaiknya diperhatikan apakah nyeri itu termasuk nyeri primer ataupun nyeri sekunder. Apabila nyeri sekunder, segeralah dibawa ke pusat-pusat pelayanan kesehatan untuk didiagnosis lebih lanjut penyakit-penyakit lain yang menyertainya agar tidak terlambat dalam penanganannya. Demikianlah informasi yang bisa saya bagikan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.